Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Eh, Anak-anak udah siap belajar? Kenapa? Siap ya. Oke, seperti biasa ibu mau ngecek siapa nih yang belum rapi. Coba bangun berdiri. Wah, anak-anak ibu sudah rapi semua ya. Oke, boleh berduduk kembali ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, di sini ibu sendiri yang akan memimpin doanya. Kita mulai ya. Masih doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, jadi baik anak-anak. Apakah anak-anak udah siap untuk belajar? Siap? Ya, betul sekali. Udah semangat belajarnya? Kayaknya kurang semangat deh. Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu gimana? Kita nyanyi dulu nih lagu kesukaan kalian. Oke. Ayo kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke anak-anak. Ibu mau tanya, siapa nih yang hari ini yang gak masuk? Siapa? Ya, jadi masuk semua ya. Ya, baiklah. Oke, ada yang masih ingat tidak? Kemarin itu kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, pintar sekali. Jadi kemarin itu kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Nah, anak-anak udah pada tahu belum? Apa sih sifat-sifat benda itu? Udah tahu? Kamu? Ya, betul sekali. Jadi sifat-sifat benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, betul sekali. Jadi hari ini itu kita hanya belajar tentang dua sifat benda saja, di mana ada sifat benda padat dan benda cair. Nah, anak-anak pasti penasaran apa sih itu sifat benda padat dan benda cair. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa itu benda padat dan benda cair. Nah, anak-anak, benda padat itu adalah benda yang bentuknya dan volumenya tetap. Contohnya itu seperti benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti kursi yang kalian tempatin sekarang, meja, dan lemari. Nah, itu termasuk dalam benda padat. Sedangkan benda cair itu ada apa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nurul. Jadi benda cair itu ada air, minyak, susu, bensin, dan lain sebagainya. Nah, jadi benda cair itu sendiri adalah benda yang memiliki sifat khusus yang dapat berubah. Contohnya seperti air. Nah, anak-anak udah pernah lihat air? Udah pernah lihat sungai? Nah, air ini dapat berubah jika misalnya contohnya itu seperti air. Nah, contohnya itu seperti air atau sirup ini. Nah, coba deh anak-anak lihat. Kalau sirup ini kita putar, tentunya air sirup di dalamnya tersebut akan mengikuti bagaimana botol tersebut diputar. Dan ini yang dinamakan benda cair. Dan kenapa dikatakan tidak akan berubah-ubah. Nah, oke anak-anak, gimana? Udah paham belum tentang sifat benda dan sifat benda padat dan benda cair? Ya, udah paham semua ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke ciri-cirinya. Selain sifatnya, benda padat dan benda cair ini juga memiliki ciri-ciri loh. Ada yang tahu? Yang pertama, ya pintar sekali. Jadi yang pertama itu benda padat, yaitu bentuknya tetap. Jadi benda padat itu bentuknya tetap, walaupun kita pindahkan contohnya kayu
kayu ini kita pindahkan ke tempat lain. Nah, biarpun kita pindahkan ke tempat lain, yang pastinya kayu tersebut tidak berubah dan dia tetap pada posisinya, bentuknya dan volumenya tidak berubah, berbeda dengan benda cair. Kalau benda cair kan, kalau misalnya kita pindahkan ke gelas yang berbeda, pasti dia berubah mengikuti bentuk wadahnya. Kalau benda padat seperti kayu itu tidak, kecuali benda padat ini mendapatkan perlakuan khusus, contohnya besi dipanaskan atau kayu dipotong. Nah, contoh kecilnya itu seperti coba perhatikan pohon yang ada di luar. Nah, pohon tersebut mempunyai batang. Nah, batangnya itu kan awalnya kan batang. Nah, batangnya ini bisa berubah jadi bentuk kursi yang kalian tempati sekarang, meja dan lemari. Nah, itu mengapa benda padat ini kita katakan bisa berubah jika mendapatkan perlakuan khusus, seperti yang ibu jelaskan tadi, dipotong atau digabungkan. Nah, anak-anak, gimana? Udah paham belum tentang materi yang ibu jelaskan? Gimana? Udah paham? Oke, jadi sekarang ibu mau tanya, apakah kertas yang kamu pegang sekarang ini termasuk benda cair atau benda padat? Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Nurul. Jadi kertas ini juga termasuk dalam benda padat karena bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Dan benda padat ini juga keras, berbeda dengan benda cair. Kalau benda cair kan seperti air minum, contohnya itu kan seperti air minum yang kita minum setiap hari. Nah, itu kan cair, tidak keras. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan sebelum kita mengakhirinya, ibu mau kasih tugas nih untuk kalian. Tugasnya itu adalah kalian mencari 5 benda, benda padat dan benda cair, masing-masing 5 ya. Nanti minggu depan kalian bawa ke sekolah dan tunjukkan ke ibu yang mana yang benda padat dan yang mana yang benda cair. Oke anak-anak, untuk pulang nanti kalian tidak boleh singgah ke tempat lain ya. Kalau pulang harus terus ke rumah, biar orang tua kalian itu tidak khawatir atau tidak cemas kenapa kalian lama pulangnya ya. Dan ingat, pulangnya itu harus lewat jalur yang sebelah kiri, jangan yang sebelah kanan ya anak-anak. Oke, untuk mengakhirinya, kita kan tadinya kita udah berdoa, mengawalinya dengan doa, jadi kita menutupnya dengan doa juga. Jadi kita mulai ya, doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke anak-anak, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.